Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Di sini saya ingin membawakan materi tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk tujuan pembelajaran materi tersebut diantaranya menjelaskan pengertian pasar, mendeskripsikan struktur pasar, menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pasar persaingan sempurna, menghitung laba maksimum pada pasar persaingan sempurna, menganalisis peran pasar persaingan sempurna bagi masyarakat. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah peta konsep pasar, pengertian pasar, struktur pasar, pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, dan peran pemerintah dalam membentuk harga pasar. Untuk selanjutnya yaitu peta konsep pasar. Untuk peta konsep pasar bisa dilihat di sini. Pasar dibagi menjadi dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Untuk pasar persaingan tidak sempurna sendiri dibagi menjadi tiga, antara lain pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Selanjutnya di sini ada pengertian pasar. Pasar secara sempit diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk berinteraksi barang atau jasa. Pasar secara luas yakni proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan, dan secara umum yakni tempat bertemunya permintaan dan penawaran sehingga dapat menetapkan harga. Dan untuk struktur pasar sendiri, struktur pasar adalah berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, seperti jumlah perusahaan, skala produksi, dan jenis produksi. Nah, di sini masih tentang struktur pasar. Jumlah dalam ukuran perusahaan yang memproduksi sebuah komoditas dan bervariasi dari industri satu ke industri yang lainnya. Struktur pasar merentang dari pasar persaingan sempurna ke pasar monopoli. Di dunia nyata, sebagai perusahaan berada di sepanjang rentang pasar persaingan yang tidak sempurna. Selanjutnya ada pasar persaingan sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna adalah suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi di antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Satu, pada pasar persaingan sempurna dapat banyak pembeli namun mereka tidak mampu memenuhi harga. Dua, dalam pasar persaingan sempurna dapat banyak penjual. Tiga, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen. Empat, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Empat, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Dan terakhir, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya di sini ada laba maksimum dalam pasar persaingan sempurna. Selanjutnya di sini ada peran pasar persaingan sempurna bagi masyarakat. Pasar persaingan sempurna bersifat datuk, artinya produsen tidak akan mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi.
Dan untuk kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna sendiri, diantaranya untuk kebaikan pasar persaingan sempurna, ciri dari pasar persaingan sempurna adalah harga terbentuk berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Dan untuk keburukannya, keburukan pasar persaingan sempurna, pada pasar persaingan sempurna barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau sama. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-cirinya antara lain: satu, hanya ada satu orang penjual; dua, terdapat banyak pembeli; tiga, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti; dan terakhir, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Untuk hambatan-hambatan yang dimaksud di sini diantaranya penetapan harga serendah mungkin, adanya kepemilikan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif. 3. Pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran. 4. Adanya skala ekonomi yang sangat besar. 5. Memiliki sumber daya yang unik. Untuk penyebab terjadinya pasar monopoli, ada 3. 1. Ditetapkan oleh undang-undang. 2. Penggabungan dari berbagai perusahaan. 3. Adanya hasil cipta atau hasil karya seseorang. Selanjutnya di sini ada laba maksimum dalam pasar monopoli. Di antaranya, 1. Penerima total atau total revenue. 2. Penerimaan rata-rata atau average revenue. 3. Penerimaan marginal atau marginal revenue. Selanjutnya di sini ada kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Untuk kebaikan pasar monopoli: 1. Menghindari produk-produk tiruan dari persaingan yang tidak bermanfaat. 2. Menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. 3. Terjaganya keseimbangan stabilitas perusahaan. 4. Mendorong pengguna mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi yang tinggi. Terakhir, mendorong peningkat kinerja Departemen Penelitian dan Penerbangan. Dan untuk keburukan pasar monopoli: 1. Penyalahgunaan kekuatan ekonomi. 2. Adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. 3. Adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. 4. Tidak ada persaingan. 5. Mengurangi kesejahteraan konsumen. Selanjutnya, peran pemerintah dalam pasar monopoli, yaitu 1. Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. 2. Memberikan izin kepada perusahaan baru. 3. Menambahkan penawaran barang dalam negeri dengan jalan. 4. Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Selanjutnya di sini ada pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli: pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jika pasar hanya dipasok oleh 2 perusahaan, disebut pasar duopoli. Untuk ciri-ciri pasar oligopoli antara lain: 1. Terdapat banyak pembeli di pasar. 2. Hanya ada beberapa penjual. 3. Produk yang dijual bisa bersifat homogen. 4. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru. 5. Adanya saling ketergantungan. Dan 6. Penggunaan iklan sangat intensif. Selanjutnya ada pasar persaingan monopolistik. Pengertian pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Misalnya, pasar sepeda motor Indonesia. Untuk ciri-ciri pasar persaingan monopolistik antara lain: 1. Terdapat banyak produsen atau penjual.
2. Jenis barang yang dipasarkan berbeda. 3. Adanya kemampuan produsen untuk mempengaruhi harga. 4. Produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Dan terakhir, promosi penjualan harus aktif, ciri pasar persaingan monopolistik. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan monopolistik. Untuk kebaikannya antara lain, pasar persaingan monopolistik, barang yang diperdagangkan berbeda, masyarakat selalu mendapatkan pelayanan yang baik. Untuk keburukannya, pasar persaingan monopolistik biasanya promosinya yang mahal. Selanjutnya di sini ada peran pemerintah dalam pembentukan harga pasar. 1. Harga pasar eceran tertinggi. 2. Harga eceran terendah. 3. Penetapan pajak. Dan terakhir, pemberian subsidi. Sekian materi dari saya tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.